Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin langsung saja Bapak untuk menjelaskan sedikit-sedikit dulu terkait buku besar dan neraca saldo, baru setelahnya kita masuk ke perhitungannya untuk menghemat durasi kita. Nah, jadi buku besar itu sistem pengerjaannya nanti adalah dibagi per akun-akun dulu, kas, terus piutang, perlengkapan, sesuai dari nomor akun yang terkecil sampai ke yang terbesar. Setelah buku besarnya selesai, maka selanjutnya kita baru menghitungkan neraca saldo. Dan fungsi neraca saldo ini adalah memeriksa apakah buku besar yang telah kita buat itu benar ataukah salah. Dan neraca saldo nanti jika jumlahnya seimbang, maka jawaban kita benar, dan jika jawabannya tidak seimbang, maka buku besar kita salah. Namun bisa juga proses pemasukan ke neraca saldonya yang salah nanti. Ya, mungkin bisa saja langsung disimak ya. Ini perhitungannya. Oke, jadi kita langsung saja untuk memulai perhitungannya. Sebelumnya di sini setelah Bapak siapkan format dari buku besar, yang terdiri dari judul, buku besar, dan periodenya. Dan ini sudah ada tabelnya banyak. Jadi seperti telah Bapak jelaskan pada beberapa minggu yang lalu bahwa buku besar itu memiliki tabel yang banyak sekali. Nah, jadi setiap tabel ini memiliki adalah tabel yang mana akunnya berbeda satu sama lain. Misalnya tabel pertama ini kas, tabel kedua piutang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga Bapak telah menyiapkan format dari neraca saldo, jadi nanti tinggal kita isi saja jika buku besar telah selesai untuk membuktikan apakah buku besar yang kita kerjakan benar atau tidak, dan itu dilihat di jumlahnya neraca saldo. Jika seimbang, kemungkinan besar benar, dan jika tidak, otomatis kemungkinan besar akan salah. Oke, untuk pengerjaan buku besar, maka patokannya adalah jurnal umum. Jadi di sini juga telah ada jurnal umum berdasarkan soal yang telah Bapak berikan di pertemuan pertama. Harapan Bapak anak-anak semua telah selesai mengerjakan jurnal umum dan telah memahami materi ini sehingga untuk proses pengerjaan buku besar dapat segera dipahami. Oke, selanjutnya langsung saja kita kerjakan buku besar kita. Pertama adalah judul yang terdiri dari nama perusahaan, kemudian ada di tahap akuntansi yang mana kita sekarang berada. Karena kita sekarang berada di buku besar, maka kita tulis buku besar. Periode di soal dapat kita lihat periode Januari 2020. Otomatis di buku besar adalah periode Januari 2020. Periode Januari 2020. Di ujung sebelah sini adalah nama akun. Ingat, buku besar penulisan proses pengerjaannya adalah sesuai urutan dari nomor akun yang paling rendah. Bisa anak-anak cek di daftar nomor akun yang telah Bapak berikan di pertemuan pertama bahwa kas adalah nomor akun yang paling rendah, yaitu 111. Jadi tabel pertama adalah 111. Kita lihat di jurnal umumnya ada berapa yang memuat kas, maka itu yang kita taruh di buku besar. Mungkin akan Bapak beri tanda agar kita tidak ada yang tertinggal. Pertama tanggal 1. Bapak beri tanda dengan warna kuning untuk kas. Ini memudahkan kita. Kemudian tanggal 5. Lalu tanggal 7. Tanggal 11. 15. 17, 17, lalu 19, oke. Jadi informasi untuk anak-anak semua, memang dalam pengerjaan buku besar hampir setiap semua pengerjaannya kas adalah akun yang paling sering muncul, dan karena itulah kita perlu teliti jangan sampai ada akun atau transaksi yang tertinggal dari jurnal umum untuk dimasukkan ke dalam buku besar. Oke, untuk tanggal 1 dapat kita lihat kas di debit, artinya kas bertambah. Sementara modal di kredit yang artinya modal bertambah.
Dari peristiwa ini dapat kita ketahui kas pada modal, artinya kas bertambah modal bertambah terjadi pada tanggal 1, maka transaksi ini dinamakan setoran modal. Kita buka tabelnya. Transaksi pertama tanggal 1 yang telah Bapak tandai tadi. Keterangannya setoran modal. Karena kas bertambah, modal juga bertambah. Referensi jurnal umum halaman 1. Kemudian apakah dia di debit, di kredit? Mari kita cek. Kas ada di sebelah debit 5 juta rupiah. Jadi kita letakkan sebelah debit 5 juta rupiah. Saldo 5 juta tinggal kita pindahkan ke sini saja. Selesai. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 1 sudah. Tanggal 5 ada kas, maka di tanggal kita tulis tanggal 5. Dapat kita lihat peralatan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Jika kita bayangkan peralatan bertambah, kas berkurang, otomatis kita membeli peralatan secara tunai. Jadi kita tulis dalam buku besarnya adalah pembelian peralatan. JU 1 atau jurnal umum halaman 1, kas berkurang di kredit karena kita membeli peralatan sebesar Rp500.000. Rp500.000. Ada sedikit typo. Nah, untuk kolom saldo kita lihat di sini 5 juta rupiah ada di debit dan Rp500.000 ada di kredit. Karena berbeda antara debit dan kreditnya, maka 5 juta dikurang 500.000, sisa saldo kita adalah Rp4.500.000 untuk tanggal 5 dan untuk akun kas. Insya Allah bisa dipahami, bukan? Tanggal 5 telah selesai kita kerjakan. Selanjutnya tanggal 7, kas berkurang di kredit. Kita lihat dulu transaksinya. Perlengkapan bertambah, kas berkurang, utang usaha bertambah di kredit. Karena begitulah mekanisme debit dan kredit. Jika perlengkapan bertambah, kas berkurang dan utang bertambah, maka dapat kita simpulkan bahwa kita sedang membeli perlengkapan karena perlengkapan bertambah, tetapi kas berkurang artinya kita ada yang kita bayarkan tunai, dan utang bertambah artinya kita juga bayar tunainya tidak full, yang mana artinya kita punya utang. Jadi ini adalah pembelian sebagian tunai sebagian kredit. Bisa saja kita tulis dalam buku besarnya hanya sebagai pembelian perlengkapan untuk memudahkan kita. Pembelian perlengkapan JU halaman 1, lalu kredit Rp100.000. Debit dan kredit berarti kita kurangkan menjadi Rp4.400.000. Selanjutnya setelah tanggal 7, tanggal 11 ada kas lagi. Kas bertambah Rp175.000, piutang bertambah Rp75.000, dan pendapatan juga bertambah sebelah kredit Rp250.000. Karena pendapatan bertambah, dapat kita simpulkan bahwa di kolom keterangan nanti adalah perolehan pendapatan usaha. Hanya saja baru diterima kasnya sebesar Rp175 dan sisanya orangnya masih belum membayar kepada kita, yang artinya piutang kita bertambah. Tapi karena ini adalah akun kas, jadi kita hanya mencatat kasnya saja. Tanggal 11, perolehan pendapatan usaha. Perolehan pendapatan usaha, jurnal umum halaman 1, kas bertambah di debit sebesar Rp175.000. Karena debit dan debit, otomatis kita tambahkan. Jika tadi kita kurangkan karena di sebelah sini kredit dan di sini sama-sama debit, maka mari kita tambahkan menjadi Rp4.575.000.
Tanggal 11 setelah selesai kita hitung. Selanjutnya tanggal 15 juga ada kas, maka kas berkurang dan beban listrik ada di sebelah debit, maka dapat kita simpulkan bahwa ini kita ada membayar beban listrik sebesar Rp50.000. Dapat kita tulis di sini tanggal 15 pembayaran beban listrik. Jadi dalam pengerjaan buku besar itu anak-anak harus hati-hati sekali agar tidak salah memasukkan kolom debit kreditnya, karena jika salah maka akan berakibat pada tidak seimbangnya neraca saldo kita. Berkurang sebesar Rp50.000 menjadi Rp4.525.000 ya. 4.525.000. Oke. Setelah tanggal 15 dapat kita cek bahwa tanggal 17 selanjutnya utang usaha berkurang dan kas juga berkurang. Dapat kita simpulkan bahwa kita sedang membayar utang usaha karena utang berkurang dan kas berkurang. Kas berkurang Rp75.000 di sebelah kredit. Maka mari kita tulis tanggal 17 pembayaran utang usaha, jurnal umum halaman 1. Kas berkurang karena kita membayar utang, artinya kasnya berkurang sebesar Rp75.000 menjadi Rp4.450.000. Setelah tanggal 17, selanjutnya tanggal 19. Beban air sebelah debit dan kas sebelah kredit, artinya kas berkurang. Maka kas berkurang sebelah kredit sebesar Rp45.000 karena membayar beban air. Kita tulis di sini tanggal 19 pembayaran beban air jurnal umum halaman 1. Membayar artinya berkurang artinya di kredit menjadi Rp4.405.000. Setelah tanggal 19, tanggal 23 kas bertambah. Utang dalam mekanisme debit dan kredit bertambahnya sebelah kredit. Jadi kas bertambah dan utang bank juga bertambah. Dapat kita simpulkan ini artinya kita sedang meminjam uang dari bank. Maka kita tulis di kolom keterangan adalah perolehan pinjaman bank. Jurnal umum halaman 1. Karena kita minjam bank, maka kas bertambah di sebelah debit sesuai jurnal umum juga, dan 4.405.000 dijumlahkan dengan 500.000 hasilnya menjadi Rp4.905.000. Terakhir adalah tanggal 27. Kas bertambah, pendapatan usaha bertambah sebelah kredit sebesar Rp500.000. Maka tinggal kita salin saja di sini perolehan pendapatan usaha. Perolehan pendapatan usaha jurnal umum halaman 1 sebesar Rp550.000, maka totalnya Rp5.455.000. Oke, untuk kas sudah selesai karena dapat kita lihat bahwa tanggal 29 tidak ada kasnya. Jadi tanggal 29 tidak perlu kita catat ke dalam tabel kas. Selanjutnya selanjutnya adalah piutang usaha. Mengapa piutang usaha? Karena dapat kita lihat piutang usaha kode akunnya adalah 112. Silahkan dicek di dalam daftar nomor akun yang telah Bapak kirim pada pertemuan pertama kita. Piutang usaha. Ada berapa sih piutang usahanya?
Mari kita cek. Jika kas warna kuning, maka piutang usaha dapat kita beri warna lain. Atau jika kita mengerjakannya di buku, bisa kita beri tanda titik, tanda koma, ataupun tanpa tanda jika anak-anak memang sudah menguasainya. Tanggal 11 ada piutang usaha, maka kita beri warna biru. Tanggal 15 tidak ada, 17, 18, 23, sampai 29 tidak ada piutang usaha. Berarti piutang usaha hanya terjadi pada tanggal 11. Kas bertambah, piutang usaha bertambah, pendapatan usaha juga bertambah di sebelah kredit. Maka piutang usaha ini tadi telah Bapak jelaskan bahwa ini adalah perolehan pendapatan usaha. Dan yang belum dibayar sebanyak 75.000. Maka dalam buku besarnya pada tanggal 11 sebagai perolehan pendapatan usaha, referensinya Jurnal Umum halaman 1, debit sebesar Rp75.000 sesuai jurnal umumnya tadi, berarti saldonya juga Rp75.000. Berakhir sudah untuk piutang usaha. Selanjutnya 112. Jika kita cari dalam jurnal umum, setelah 112 ada 113, yaitu perlengkapan. Mari kita tandai perlengkapan dengan warna hijau. Kita cari lagi akun-akun perlengkapan. 11 tidak ada, 15 oke, terus sampai 29 ada perlengkapan. Mari kita tandai akun perlengkapan. Jadi ada dua tanggal 7 dan tanggal 29. Kita tulis dulu di sini perlengkapan. Dan nomor akunnya adalah 113. Perlengkapan terjadi pada tanggal 7 dan 29. 7 dan 29. Kolom keterangan tanggal 7, perlengkapan bertambah, kas berkurang, utang usaha bertambah. Ini pembelian perlengkapan. Karena perlengkapan bertambah di sebelah debit, otomatis kita membeli perlengkapan dengan sebagian tunai, sebagian kredit. Mari kita tulis dalam kolomnya pembelian perlengkapan dengan referensi Jurnal Umum halaman 1, debit sebesar Rp250.000. Mari kita cek. Ya, Rp250.000 ya. Dan saldo berarti juga Rp250.000. Untuk tanggal 29, perlengkapan sebelah kredit, artinya perlengkapan berkurang sebesar Rp200.000. Di sini beban perlengkapan sebelah debit, artinya ada beban yang harus kita bayar atau yang harus kita korbankan atau yang harus kita tanggung maksudnya. Jadi dapat kita tuliskan di keterangan bahwa ini adalah pemakaian perlengkapan. Karena tadi kita mengulang perlengkapan, otomatis perlengkapan berkurang dan muncullah akun beban perlengkapan. Perlengkapan berkurang sebelah debit, berkurang sebesar Rp200.000. Jadi kita tulis Rp200.000. 250.000 debit dan 200.000 di kredit, maka 250.000 dikurang 200.000, sisa saldo untuk perlengkapan Rp50.000. Setelah perlengkapan dengan nomor akun 113, maka mari kita cari lagi nomor akun yang lain yang di bawah perlengkapan. Ada 3, ada 122, 211, 411, 513, 211, 512, 411, 517. Oh, di sini utang bank ada kesalahan pengetikan. Utang bank kode akunnya 223 ya, bukan 111. 111 itu adalah kode kas. Ya, dari semuanya dapat kita lihat perlengkapan 122, di mana peralatan 122. Maka selanjutnya adalah peralatan. Mari kita beri tanda dengan warna jingga atau warna oranye. Peralatan bertambah, artinya kita membeli peralatan dengan kas Rp500.000. Berarti kita membeli secara tunai peralatan. Dapat kita tulis pada tanggal 5
ini tanggal 5. Oh, salah. Bukan di sini kotaknya. Di sini tanggal 5. Pembelian peralatan. Dengan referensi jurnal umum halaman 1 sebesar Rp500.000. Jadi kita tulis di sini Rp500.000. Kode akun peralatan 122 dan nama akunnya dapat kita tulis peralatan. Oke. Setelah 122, kita cari lagi akun yang di bawah 122. Ada 311, 211, 4, 5, 2, 5, 2, 2, 3, 4. Berarti 2 ya kepalanya. Ada 211 dan ada 223. Maka kita pilih 211. Mari kita beri warna untuk utang usaha dengan warna abu-abu. Ada tanggal 7. Lalu ada juga tanggal 17. Oke. Mari kita beri nama dulu tabelnya dengan nama utang usaha dengan kode akun 211 ya. Terjadi pada tanggal 7 dan tanggal 17. 7 dan 17. Keterangan pada tanggal 7, kita lihat perlengkapan bertambah, kas berkurang, utang usaha bertambah 150.000 karena ini membeli perlengkapan sebagian tunai, sebagian kredit. Jadi pembelian perlengkapan dengan referensi jurnal umum halaman 1. Utang usaha kita bertambah di kredit sebesar 150.000 sesuai yang tertera pada jurnal umum. Karena ini kredit, saldo normalnya dari utang usaha, maka di saldo bagian kredit juga kita tulis 150.000. Jika di sini kredit, maka sebelah sini juga kredit. Jangan sampai terbalik ya. Lalu tanggal 17. Utang usaha debit, kas di kredit. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini adalah pembayaran utang. Pembayaran utang yang mana? Pembayaran utang dari tanggal 7 tadi nih. Kita punya utang 150, kita bayar pada tanggal 17, Rp75.000. Jadi utang kita berkurang sebelah debit Rp75.000. Dengan kolom keterangan kita isi pembayaran utang usaha dengan sumbernya jurnal umum halaman 1 dan ada di debit Rp75.000. Saldo di kredit, transaksi berikutnya di debit, maka 150.000 dikurang Rp75.000 hasilnya adalah Rp75.000. Oke, untuk utang usaha sudah cukup. Setelah utang usaha dengan kode 211, maka pada jurnal umum kita akan menemukan utang bank dengan kode 223. Jadi kita tulis dulu nama akunnya, lalu tanggalnya. Oh, 223 di sini. Mari kita beri tanda dengan warna merah. Kas bertambah, utang bank juga bertambah. Maka dapat kita tulis di kolom keterangan pada tanggal 23 perolehan pinjaman bank, kode referensi jurnal umum halaman 1, utang bank bertambah di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Maka kita tulis Rp500.000 juga di saldonya Rp500.000. Lanjutkan, setelah utang bank dengan kode akun 223, mari kita cari nomor akun yang di bawah 223.
kepalanya 5, 4, 5 lagi, 5, 4. Nih ada 311. Berarti kita ambil modal Tuan Yuda selanjutnya. Mari kita beri nama dengan warna apa ini? Merah hati. Merah hati yang agak muda. Oh ya, di sini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah setoran modal awal. Karena modal bertambah, kas bertambah terjadi pada tanggal 1. Modal bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Nama akun modal Tuan Yuda. Jadi untuk modal kita tulis juga nama pemiliknya. Kodenya 311. Terjadi pada tanggal 1, silahkan dicek di jurnalnya tadi. Lalu di sini penyetoran modal awal atau setoran modal juga boleh. Jurnal umum halaman 1, modal tadi bertambah di jurnal umum sebesar 5 juta rupiah. Mari kita tulis 5 juta rupiah sebelah kredit. Oke, sudah hampir selesai. Modal 311. Di bawah 311 dapat kita temukan yang belum berwarna ada 411, 513, 512, 411, 517. Berarti 411 ya, yang paling dekat dengan 311. Mari kita beri warna dengan warna hijau yang agak tebal atau hijau yang agak muda, tebal aja. Ini ada tanggal 11 dan ada tanggal 27. Tanggal 11 kita memperoleh pendapatan usaha 250.000. Silahkan kita tulis perolehan pendapatan usaha. Sebelumnya kita beri nama tabelnya dulu adalah pendapatan usaha. Lalu nomornya 411. Terjadi tadi pada tanggal 11 dan pada tanggal 27. Silahkan dicek di jurnal umumnya. Perolehan pendapatan tanggal 27 juga perolehan pendapatan. Jurnal umum halaman 1. Jurnal umum halaman 1. Oke, jadi perolehan pendapatan jika pendapatan bertambah artinya sebelah kredit. Oke. Tanggal 11 250.000 dan tanggal 27 550.000. 250.000 dan tanggal 27 sebesar 550.000. Oke. 250.000 kita pindahkan ke kolom kredit. Kredit dan kredit, maka kita tambahkan dan jumlahnya kita letakkan di kredit juga sebesar 800.000 rupiah. Setelah pendapatan usaha, maka yang berikutnya ada 513, 512 dan 517. Otomatis yang kita ambil adalah beban air dengan kode 512. Mari kita beri warna dengan warna ungu. Nah, ungu agak mudah supaya enak melihatnya. Tanggal 19 beban air 45.000 rupiah, 512. Oke, semoga ingat ada beban air kodenya 512. Beban air terjadi pada tanggal 19. Keterangannya pembayaran beban dong. Referensi selalu jurnal umum halaman 1, kecuali jika jurnal umumnya ada halaman 2 baru kita tulis 2. Beban air kita bayar dan saldo normalnya ada di sebelah debit 45.000 rupiah. Maka di bagian saldo juga kita tulis 45.000 rupiah. Setelah beban air ada beban listrik. Mengapa beban listrik? Karena beban listrik kode akunnya
513 dan beban perlengkapan 517. Berarti kita ambil yang terkecil adalah 513. Mari kita beri warna warna apa ya? Ini ungu agak tebal. Beban listrik tanggal 15 dibayar sebesar Rp50.000. Tanggal 15 kalau nggak salah, 15 ya. Pembayaran beban, referensi jurnal umum halaman 1. Beban listrik kita saldo normalnya ada sebelah debit, maka kita tulis sebelah debit Rp50.000 juga sesuai dengan jurnal umumnya tadi. Rp50.000. Oke, terakhir. Wah, alhamdulillah. Oh ya, ini ketinggalan 513. Terakhir berarti 517 untuk beban perlengkapan. Cukup panjang ya pengerjaannya, jadi kita harus sabar dan pertahankan ketelitiannya. Oh, tadi sedikit lengket shiftnya, jadi terjadi hal seperti tadi. Ini insya Allah sudah baik lagi. Oke, beban perlengkapan terjadi pada tanggal 29, 200.000. 29 beban perlengkapan muncul karena kita menggunakan perlengkapan, jadi kita tulis pemakaian perlengkapan. Referensinya jurnal umum halaman 1. Beban saldo normalnya di debit, maka kita tulis di debit sebesar berapa? Sebesar Rp200.000. Rp200.000. Otomatis saldonya juga Rp200.000. Oke, telah selesai untuk buku besarnya. Jurnal umumnya Bapak perbaiki dulu atau menghilangkan warnanya saja. Kembali ke awal. Jadi Bapak mewarnai itu hanya untuk memudahkan Bapak. Jika ada yang tidak berwarna berarti ada yang belum Bapak masukkan, tapi jika sudah berwarna semua berarti sudah Bapak masukkan ke dalam buku besar. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah buku besar yang kita buat itu benar atau salah adalah mengecek di neraca saldo. Formatnya nama perusahaan bagian atas, neraca saldo, periodenya Januari 2020. Nomor akun kita tuliskan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Ini tadi kita susun buku besarnya sesuai urutan dari yang terkecil ke terbesar. Terus sampai ke 517. Paling atas ada kas 111. Mari kita tulis kas 111. Lalu ada piutang 112. Piutang usaha. Lalu 113 ada peralatan. Perlengkapan. Seterusnya 122 ada peralatan. Setelah peralatan, mari kita cek kembali. Ada 211 utang usaha, utang bank 223, modal tuan Yuda 311, modal usaha 411. Jadi mari kita cek. Sebentar. Satu dua dua setelahnya 113 ya. Oh salah. Ada 211 maksud Bapak dengan kode utang usaha. Setelah utang usaha ada utang bank dengan kode 223. Setelah itu ada
modal Tuan Yuda, yaitu 311. Setelah 3, selanjutnya adalah 4, yaitu pendapatan dengan kode 411. Setelah pendapatan, kita cek kembali di buku besarnya. Ada beban air, beban listrik, dan ada beban perlengkapan 512, 513, dan 517. Mari kita tuliskan 512, 513, 517. 512 adalah akun beban air, 513 beban listrik, dan 517 beban perlengkapan. Kita masukkan angka-angkanya. Ingat, angka yang dimasukkan ke dalam neraca saldo adalah kolom saldo yang ada di paling bawah, karena ini hasil akumulasi dari semua transaksi. Jadi kas yang paling bawah 5455, mari kita copy saja di sebelah debit. Kemudian ada piutang usaha juga debit 75.000. Perlengkapan debit 50.000. Peralatan Rp500.000 juga debit. Utang saldo normalnya di kredit. Mari kita cek buku besarnya. Benar, kredit 75.000. Jadi juga kita tulis di sini kredit. Utang bank kredit 500.000. Lalu modal Tuan Yuda kredit 5 juta rupiah. Pendapatan usaha saldo normalnya juga di sebelah kredit 800.000 rupiah. Beban air saldo normalnya di sebelah debit sebesar 45.000 rupiah. Beban listrik 50.000 rupiah dan beban perlengkapan 200.000 rupiah sebelah debit semuanya. Jadi kita langsung saja. Beban air 45.000, beban listrik 50.000, dan terakhir beban perlengkapan 200.000 rupiah. Nah, jadi untuk mengetahui apakah neraca saldo kita benar atau salah, dan apakah buku besar kita benar atau salah dari jumlah ini, jika jumlahnya sama atau balance atau seimbang, maka jawaban kita kemungkinan besar adalah benar. Dan jika tidak seimbang, otomatis jawaban kita adalah salah. Mari kita jumlahkan. Di sini Bapak menggunakan rumus Excel. Oke, 6375 atau 6.375.000 rupiah. Di sini juga sama. Kita jumlahkan semuanya. Oke, hasilnya seimbang. Jadi jawaban kita adalah benar. Nah, setelah selesai kita hitung proses penyusunan buku besar dan juga neraca saldonya. Memang pengerjaannya cukup panjang, tapi jika anak-anak semuanya suka dengan akuntansi, belajar menyukai akuntansi, suka dengan pengerjaannya dan tahap-tahapnya, maka insya Allah sedikit demi sedikit akan lebih cepat dan akan lebih mudah. Karena Bapak sendiri pernah berada di posisi anak-anak semua dan pernah merasa kesulitan, tapi dengan rajin belajar maka insya Allah akan semakin bisa dan semakin bisa. Ya, mungkin videonya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa belajar, jangan lupa terus belajar, dan jangan lupa berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!